kita ada di dalam satu ruangan yang sama. Meskipun saat ini kita ada di rumah masing-masing, kita saat ini mau benar-benar berkumpul, bersatu hati untuk mengikuti pengajaran ini. Saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mau bersyukur dan berterima kasih kalau sore hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kalau sore hari ini kami masih bisa bertemu dengan teman-teman kami, walaupun tidak secara fisik tetapi melalui Zoom meeting ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang menyatukan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang menarik kami untuk kami boleh berkumpul saat ini, tempat ini. Secara khusus kami mau mendengarkan pengajaran. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, agar kami menjadi mengerti
Dan kami saat ini mau mengundang Allah Roh Kudus untuk memenuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus nama-Mu, kudus nama-Mu. Ku sembah kudus nama-Mu, kudus nama-Mu. Ku sembah kudus nama-Mu.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, berikan kami roh pengertian saat ini. Berikan kami roh hikmat-Mu agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh imam-Mu saat ini. Engkau juga mengurapi Romo Didik, Engkau juga mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom meeting ini. Agar pengajaran pada malam hari ini benar-benar boleh mencelikan kami. Sehingga kami mengetahui bahwa Roh Kudus itu senantiasa ada bersama dengan kami. Roh Kudus yang sudah Kau berikan dalam hidup kami senantiasa menyertai kami. Allah Roh Kudus, berkaryalah saat ini. Berkaryalah saat ini. Buka hati setiap kami, sehingga kami benar-benar menjadi seorang murid yang saat ini rindu untuk mendengarkan pengajaran. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Shalom untuk semua. Bertemu kembali sore. Ya, baik, kita bertemu lagi. Nah, moga-moga kita pada sore hari ini semua masih sehat dan keluarga kita semua juga sehat ya. Amin. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan ajukan, dan saya nangkap ada 9 pertanyaan, 9 jenis topik pertanyaan dari peserta yang lalu saya kelompokkan menjadi 4, sebenarnya 4 rumpun tema. Yang pertama, pertanyaan pertama ada 2 hal. Apakah jiwa itu sama dengan nefes? Nanti pertanyaan kedua sesudah kita ini minta maaf bahwa untuk pertanyaannya nampaknya sederhana. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang sangat mendalam dan sangat mendasar ketika kita ini mulai memperjelas arti suatu kata, memperjelas maksud kita tentang sesuatu, apalagi ini terkait dengan bahasa lain, atau cara pandang lain, atau budaya lain, dan sebagainya. Maka untuk nomor 1A ini saya agak cukup panjang lebar, supaya mendasari untuk pendalaman kita yang selanjutnya. Lalu tentang meditasi ini, apa pandangan Gereja Katolik? Maka saya ngambil satu dokumen gereja yang dikeluarkan tahun 2003, yaitu terkait dengan gejala fenomena New Age. Nah, dari situlah saya tidak akan berani menanggapi satu persatu. Reiki itu gimana pandangannya? Lalu penilaian kita terhadap Reiki bagaimana? Terhadap prana bagaimana? Terhadap longevitologi itu bagaimana? Saya belum berani untuk menanggapi satu persatu karena saya perlu mendalami satu persatu itu. Jangan-jangan penafsiran saya, pemahaman saya terhadap 3 hal ini nanti bisa keliru kalau saya belum mendalami dengan baik. Oke. Nah, sekarang pertanyaan itu. Ini yang saya sebut dengan sebenarnya ini bukan hal yang sederhana. Apakah jiwa itu sama dengan nefes? Nah, ini ada 2 kata, jiwa dan nefes. Jiwa itu berasal dari kata jiva, dari bahasa Sanskerta. Artinya bernafas, angin yang berhembus. Sama, terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, jiva itu dalam arti kamus atau arti makna leksikal, itu jiva itu adalah angin yang berhembus, yang kita hirup, yang kita keluarkan lagi dari hidung atau mulut kita, dari paru-paru, lalu ini adalah jiva. Dari kata dasar jiv. Lalu nefes
dalam bahasa Ibrani, arti leksikal, arti yang di kamus, kalau kita membuka kamus Ibrani misalnya, maka yang ditulis di situ ya nafas, sama, angin yang berhembus, udara yang berhembus dari mulut kita. Jadi dari sisi arti leksikal atau arti kamus itu sama. Tetapi ini digunakan dalam konteks budaya yang berbeda. Jiwa itu adalah bahasa Indonesia, juga dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Melayu, mengambil dari bahasa Sanskerta. Dan ini kata jiwa itu menjadi sebuah istilah yang rohani, istilah yang dalam, punya makna yang luas, karena itu menjadi kata kunci dalam agama Hindu. Jadi saudara-saudari kita agama Hindu, itu kalau kita ngomong jiwa, itu wah, langsung pengertiannya sangat luas, sangat mendalam. Itu berawal misalnya, meskipun juga ada beberapa perbedaan dalam agama Hindu, juga banyak aliran. Misalnya yang 3 yang saya sebut ini misalnya dari Bhagavad Gita, dari Weda, dari teks Upanishad, itu juga memahaminya dengan kedalaman yang berbeda-beda. Sedangkan nafas di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya juga nefes, lalu kata kerjanya nafah, lalu nesama dan ruah itu kalau di kamus artinya sama. Tetapi misalnya kalau kita cek di kitab Wahyu dalam bahasa Ibrani, ternyata berbeda-beda, itu digunakan untuk berbeda-beda. Itu nanti kita coba, kalau cukup waktu, ini kita bisa perdalam tersendiri. Jadi kata nefes itu konteks yang memakai kata ini sering dipakai di dalam kitab Taurat, dalam dunia perjanjian lama, tradisi Yahudi. Nah, inilah yang seringkali menjadi masalah terbesar di dalam menerjemahkan. Memang kita ini, kalau seperti saya disuruh menilai gitu, apakah kata jiwa itu kan kita bedakan. Jiwa sebagai nama, jadi misalnya Didik ditulis D-I-D-I-K, itu nama. Tapi bagi orang yang belum kenal saya, Didik itu adalah suatu nama yang menunjuk kepada pribadi macam apa, itu belum terbayangkan. Tapi bagi Anda yang pernah ketemu saya, maka Didik itu nama, Anda lebih tahu lagi, menjadi kenal lagi, ternyata oh Didik itu nama panggilan. Nama aslinya yang diberikan oleh orang tua adalah Tribudi Utomo. Lalu ditambahi lagi, diberi nama oleh gereja Agustinus gitu. Tapi itu sebagai nama beda dengan saya. Maka ketika saya bertemu dengan orang, dan orang itu tidak mengenal nama saya pun, dia memahami dan melihat dan menjumpai saya tanpa tahu nama. Jadi nama dan orangnya itu dua hal yang bisa berbeda. Demikian juga kata jiwa sebagai kata, dan apa yang dimaksudkan, barangnya itu kayak apa. Nah, itu kan dua hal yang mesti kita pahami secara teliti. Maka itu dalam menerjemahkan teks kitab suci itu sulitnya setengah mati terkait dengan ini. Misalnya, orang bisa salah mengerti, mudah mengerti misalnya kata Adam. Adam kalau dibuka di kamus bahasa Ibrani kuno, itu artinya tanah. Maka lalu orang
yang disebut Adam itu apakah orang yang namanya Adam ataukah suatu simbolisasi dari tanah yang seakan-akan digambarkan seperti pribadi seseorang. Nah, ini yang kita juga perlu hati-hati. Sehingga kadang karena simplifikasi, penyederhanaan ini misalnya, oh saya ini turunannya Bapak Adam, gitu ya. Nabi Adam. Jadi Adam adalah nama seseorang, bukan suatu nama penamaan antropoteologi. Teologi atau istilahnya berteologi dengan simbol-simbol, alegori, dengan perumpamaan gitu ya. Misalnya saya kalau menggambarkan ada seorang gadis yang wajahnya bulat dan cantik gitu, saya nggak tahu namanya. Lalu saya cerita kepada Romo yang lain gitu, atau saya cerita kepada Pak Franky misalnya, wah saya tadi malam melihat bulan yang sangat indah. Jadi kata bulan itu bagi saya adalah suatu simbolisasi dari wajah orang yang cantik, lembut, redup gitu ya, yang tidak, matanya tidak galak mengadili dan curiga, enggak gitu. Jadi saya bayangkan itu seperti bulan gitu. Nah, ketika saya akhirnya tanya Pak Franky, itu namanya siapa? Romo, itu namanya Margareta Bulan. Loh, tepat, warna namanya kok bulan gitu ya. Nah, bulan ternyata itu juga bisa menjadi nama gitu. Nah, demikian juga Adam. Adam itu misalnya tanah. Nah, sebenarnya orang Yahudi kuno itu menggambarkan tentang betapa fananya manusia di hadapan Sang Pencipta. Kita ini tak lebih daripada tanah yang telah diambil oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan lalu dihembusi nafasnya. Sehingga kita ini punya jiwa, atau kalau orang Ibrani punya nafas, dan tanah itu menjadi hidup. Maka tanah inilah namanya. Makhluk yang dihembusi ini adalah sang tanah. Adam. Maka ini yang bisa kita seringkali tidak boleh terlalu tapi nggak usah menjadi menakutkan atau aduh kok ruwet ini ya. Ya memang kalau kita mencoba untuk jeli di dalam refleksi, di dalam supaya kita tidak mudah mengadili sesuatu dengan gegabah, maka kita pahami di dalamnya. Maka juga ketika ada pertanyaan ini, apakah jiwa itu sama dengan nefes? Saya bisa menjawab ya, tapi juga bisa dalam hal tertentu saya menjawab pasti tidak total 100% sama. Karena latar belakang benak yang menamai itu konteks kepentingan budaya yang berbeda. Yang satu adalah daerah Hindustan, India, yang satu daerah Israel. Punya kultur yang berbeda-beda. Yang satu daerah subur, yang satunya padang gurun misalnya. Pasti memahaminya beda. Nafas, angin itu dalam pengertian seperti kita di sini, angin itu beda dengan orang yang biasa di padang gurun mengalami angin. Itu pasti beda. Nah, maka kalau dibandingkan, sama enggak jiwa dengan nefes? Dari sisi arti kata sama. Tetapi masing-masing mempunyai kandungan yang berbeda. Itu yang akhirnya juga menjadi masalah yang sungguh-sungguh menantang bagi para penerjemah dan para ahli tafsir. Menafsirkan teks kitab suci,
Maka ketika teks kitab suci kita baca dalam bahasa Indonesia, kita semua nulisnya adalah jiwa atau nafas atau roh gitu. Seperti kata Tuhan, tapi ada huruf Tuhan T-nya besar semua, ada yang Tuhan T kecil. Ini apa maksudnya ya? Nah, ini yang dalam penafsiran itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dan lebih lagi kalau kita mau mendefinisikan. Definisinya apa? Apa itu jiwa? Jiwa adalah titik-titik-titik, itu definisi. Nefes adalah titik-titik-titik. Lalu kita menjelaskan seringkas mungkin pengertian hakikat dari nefes. Nah, itu namanya definisi. Maka kalau nefes diterjemahkan, didefinisikan dalam bahasa Indonesia, mesti lewat proses penerjemahan, pembandingan, penafsiran, baru bisa mendefinisikan. Nah, ini yang Bapak Ibu, teman-teman, suster yang terkasih, hal yang kita bisa bayangkan betapa bekerja kerasnya para penerjemah kitab suci. Jadi mereka ini sungguh-sungguh luar biasa. Harus memahami dua bahasa sekaligus dengan sangat mendalam. Mempelajari konteks budaya dan antropologi, latar belakang, sejarah dan sebagainya di dua kata itu. Itu baru satu kata. Belum berapa ribu kata dalam kitab suci ini. Jadi maka kita sungguh bersyukur, berterima kasih banyak dengan para penerjemah kitab suci ya. Itu yang betapa rumitnya pekerjaan mereka. Nah, lalu juga di balik dua kata ini, jiwa dan nefes, kalau dilihat teks aslinya dalam bahasa Sanskerta, huruf jiwa tulisannya kayak gini. Lalu dalam bahasa Ibrani, nefes tulisannya kayak gini, nesama tulisannya kayak gini, ruah tulisannya kayak begini. Nah ini, di balik teks kata ini, huruf-huruf di balik bahasa ini, sebenarnya kita mesti, oh hurufnya beda. Lalu Pak, maknanya beda. Seperti kalau kemarin dalam pengajaran kita yang pertama, misalnya kata ki atau dalam roh dalam arti bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ternyata hurufnya itu nulisnya tentang roh itu ternyata itu paduan dari dua kata yang berbeda, misalnya kayak gitu. Oh, satunya itu padi, satunya itu angin atau air atau udara gitu. Jadi padi, beras ditambah udara itu artinya nafas, hidup. Itu bagi orang Cina kuno. Nah, sedangkan bagi orang Ibrani pasti mengapa nulisnya kayak gitu, itu punya latar belakang. Kenapa bahasa Sanskerta nulisnya kayak gitu, itu punya latar belakang. Itu baru penulisan. Lalu tentang makna di balik kata, itu bisa macam-macam. Nanti sebentar lagi kita lihat tentang, saya ajak Bapak Ibu sebagai siswa CAP, itu tentu ini bagi guru bahasa Indonesia sudah tidak asing. Tetapi bagi kita ini juga menjadi penting di dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan umat. Pada umumnya kita seringkali terlalu cepat menjawab tanpa menggali dulu apa makna yang dimaksudkan orang yang bertanya. Nah ini maka penting saya mengajak belajar secara sederhana dari 3 pemaknaan dari suatu kata. Nanti kita sesudah ini. Di balik kata nefes, di balik kata jiwa, itu mempunyai latar belakang keyakinan dan falsafah yang berbeda. Di dalam pengertian jiwa, nanti kita lihat di dalam
slide berikutnya, bahwa di balik itu kata jiwa itu di belakangnya ada filsafat tertentu. Nanti di Veda, di Gita, Bhagavad Gita, dan di Upanishad juga bisa beda-beda. Lalu di balik kata nefes itu juga ada keyakinan tertentu, falsafah tertentu. Lalu juga ada budaya tertentu, konteks tertentu, situasi, keadaan, cara pandang, cara pikir, cara pola rasa tertentu. Ini, maka kalau kita menjawab, apakah jiwa itu sama dengan nefes? Nah, berikutnya kita meneliti makna dari masing-masing ini mempunyai sejauh mana. Kalau di dalam makna leksikal, oke, sama. Tapi dalam makna pragmatik, itu bisa beda sama sekali. Itu misalnya begitu. Ya, oke. Sekarang Bapak Ibu, Suster yang terkasih. Bagi Bapak Ibu, yang atas itu duku atau langsat. Lalu yang bawah ini duku atau langsat. Nah, ini bisa jawabannya kalau orangnya itu di Jawa dan di Sumatera, jawabannya bisa sama. Tapi saya sempat terkecoh ketika saya dulu 5 tahun di Kalimantan, ternyata nama ini terbalik dengan kita. Kalau kita menamai barang yang atas ini adalah duku, yang bawah ini adalah langsat, itu kita dalam konteks budaya masyarakat alam Jawa dan Sumatera atau beberapa tempat lain. Tapi ternyata bagi orang Dayak di suku, khususnya suku Dayak Pesaguan, suku Dayak Kendawangan, suku Dayak Jelai, itu misalnya, mereka malah sebaliknya, yang atas itu langsat, yang bawah itu duku. Nah, ini kalau orang tidak hati-hati, itu seperti dialami oleh teman saya Romo dari Jawa Tengah. Dia tugas di Kalimantan. Dia begitu ngotot, kamu salah. Lalu orang itu bilang, pastor salah. Engkel-engkelan tidak karu-karuan. Lalu akhirnya pastor itu marah, dan orang itu juga marah, orang umat itu juga marah, karena merasa semua benar. Pastor itu benar, karena dia memakai konteks budaya, apa yang dipahami dalam menamai benda buah ini di Jawa. Lalu juga orang Dayak itu juga benar, karena dia memakai nama itu untuk menamai buah yang biasa mereka makan setiap hari, itu seperti itu. Kok kebalik? Itu yang menilai kita. Bagi mereka tidak kebalik, justru dia itu orang Jawa ini kebalik menamai buah ini. Nah, ini bisa bertengkar gak karu-karuan, dan itu seringkali debat agama, itu seringkali kita ini sama-sama tidak sadar ngeklaim kebenaran konteks tertentu. Sehingga akibatnya nggak nyambung, nggak ketemu. Itu sama persis tentang ini, mana yang disebut jiwa, mana yang disebut nefes. Loh, sama, ada yang satunya beda. Oh, itu bisa bertengkar. Lalu, ya sudah, bisa beda, bisa sama, gitu. Akhirnya komprominya kayak gitu ya. Ya, nah ini yang kita betapa tidak sederhana ternyata kita di dalam berkomunikasi, ya seperti dulu ketika ada pengungsian Timur-Timur, saya ikut menjadi pengurus dalam menolong membantu para pengungsi Timur-Timur tahun 99 dulu. Dan salah satu tenaga sukarelawan dari PBB itu seorang ibu yang warga negara Vietnam tapi tinggal bekerja di Australia,
Lalu pada waktu itulah dia ke Surabaya karena mengurus atas nama IOM, itu organisasi PBB, itu ke Surabaya. Dan kebetulan sedang suatu sore di penampungan, di barak penampungan di LKD Dukuh Kupang sana, kami sore makan bersama. Nah, lalu anak-anak relawan memasak mie. Nah, saya tanpa sadar ngomong kepada dia, "Ma'am, do you like me?" Langsung dia ngomong, "Hah? What do you say, father?" Katanya. "Oh, sure, I like you." Jadi ada permasalahan. Saya tanpa sadar kalau nama noodle itu bagi dia noodle atau saya menyebutnya mie gitu. Itu yang jadi masalah ketika beda bahasa. Jadi saya kira ngomong, apakah ibu suka dengan makan mie, bisa nggak? Itu maksud saya. Di benak saya yang muncul dengan saya berbahasa bukan bahasa saya ngomongnya mie. Ternyata mie itu ditangkap oleh ibu itu adalah dirinya, atau dirinya suka dengan aku gitu. Nah, ini kan jadi masalah. Kata dan hal yang ada di benak itu bisa dimaksudkan berbeda. Nah, maka kalau kita buka kamus dalam bahasa Indonesia, dan mungkin orang Dayak Pesaguan atau Dayak Sandai atau Dayak di Jelai gitu, bisa marah, atau paling tidak di kampung di mana saya pernah lihat Romo itu bertengkar itu pasti dia marah baca internet ini. Internet ini bodoh banget gitu ya. Kebalik ini dia menjelaskannya ini gitu. Karena yang dimaksud dengan duku, dia maksudkan itu adalah langsat gitu. Oh, buah duku memiliki ada getah yang sedikit dibandingkan langsat. Langsat itu kulitnya tebal, getahnya banyak. Lalu kalau duku itu lebih manis, langsat itu ada lebih kurang manis, dan sebagainya. Nah, itu kan pengertiannya orang berbahasa Indonesia pada umumnya. Maka itu yang bisa saja nanti masalah yang disebut dengan jiwa ternyata sesuatu yang kita halnya sama di dalam titik-titik ini, dalam warna biru ini. Lalu ada orang yang itu namanya jiwa loh ya, terus yang lainnya enggak, itu namanya roh. Oh enggak, itu namanya nefes. Lalu yang orang lain lagi enggak, itu namanya spirit. Lalu ada orang datang namanya enggak, itu sukma namanya. Ngawur aja semua ini, itu namanya nyawa. Lalu ada orang lagi yang datang, semuanya ini begitu dangkal. Itu adalah energi hidup. Nah, lalu siapa yang benar? Nah, ini pertanyaan yang sering di dalam pembicaraan kita di dunia keagamaan. Maka banyak gereja lalu pecah. Muncul sekte-sekte, macam-macam. Itu masalah tafsir seringkali. Agama-agama menjadi pecah-pecah karena tafsir. Karena memaknai dan menamai sesuatu. Mengartikan dan menjelaskan sesuatu dengan cara pandang yang berbeda dan tidak mampu berdamai di dalam pemahaman. Akhirnya ya sudah jalan sendiri-sendiri. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, begitu. Sehingga ketika diajak bertemu, pokoknya jangan ngomong masalah agama loh ya, kita beda loh ya. Nah, itu yang lalu menjadi kita kurang dewasa di dalam berdialog. Maka pentingnya bahwa di balik kata-kata pun ada jiwa, ada makna, ada arti, ada penjelasan yang perlu kita pahami. Oke, sekarang tentang kata dan maknanya. Setiap kata peristilahan, maka nanti kalau kita ini sering
bahasa roh gitu ya misalnya. Nah, di kepalanya orang bisa sendiri-sendiri apa yang dimaksudkan bahasa roh, lalu setiap orang bisa membaca buku tafsir yang berbeda, lalu bertahan dengan bukunya masing-masing, lalu berkelahi, lalu saling menilai, saling mengadili. Kebetulan ternyata salah satu yang ikut debat adalah satunya orang dosen, satunya romo, satunya itu pendeta, satunya ini adalah guru bahasa. Wah, ini bisa rame banget. Masing-masing akhirnya tidak cukup dengan kamus. Lalu masing-masing melibatkan emosinya. Senjata emosinya. Lama-kelamaan jadi senjata otoritasnya. Kewenangannya. Lalu akhirnya bisa saling mengadili. Apalagi kalau yang satunya mempunyai kekuasaan. Mempunyai alat kekerasan. Macam-macam. Sampai akhirnya bisa, pokoknya kalau tafsirnya tidak sama dengan saya, tak bunuh. Itu bisa terjadi seperti itu. Maka dari pertanyaan salah satu teman kita ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya memahami makna dulu sebelum kita ini engkel-engkelan atau debat kusir tentang benar dan salahnya suatu pengertian. Ada 3 makna. Misalnya ini, yang pasti kita bisa melihat kalau dalam dunia ilmu bahasa, itu bagi Anda yang guru bahasa, S1 bahasa, atau doktor bahasa, pasti bisa lebih banyak lagi. Tapi saya mengajak untuk mengenal 3 makna dalam bahasa, dalam kata. Makna leksikal. Itu yang pertama, itu suatu kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya menunjukkan barang ini, nah barang ini apa? Ada yang mengatakan mouse. Mosok kayak gitu tikus? Loh, enggak, ini bentuknya memang seperti tikus, maka diberi nama mouse. Loh, mana buntutnya? Loh, sekarang ada wifi, jadi nggak perlu lagi pakai buntut. Kalau dulu ada buntutnya begini seperti tikus, gitu. Maka dinamai dalam bahasa Inggris mouse. Lalu bisa, itu juga bisa engkel-engkelan kayak gitu. Nah, lalu orang dua-duanya, udah kita, ayo cari kamus, kita lihat gambar itu namanya apa, lalu sepakat. Itu yang disebut makna leksikal. Jadi kalau ada kata tulang, sudah, di kamus itu sudah sama. Oke, kita percaya ya, mau meyakini kamus ini sebagai sumber kebenaran ya, oke, sepakat, plek, lalu buka kamus, tulang adalah bagian unsur dalam tubuh manusia yang keras, yang ada di dalam diri kita, macam-macam gitu ya. Nah, itu kalau di kamus pasti ada penjelasannya. Itu yang disebut dengan makna leksikal. Nah, makna leksikal ini ada minimal ada 2. Denotatif atau konotatif. Misalnya, Tono membanting tulang. Itu makna denotatif itu gini. Tono itu ada tulang di bawah anjing, ditaruh di tempat tidurnya dia. Lalu akhirnya tulang itu diambil oleh Tono, keluar, lalu tulang itu dibanting. Itu makna denotatif leksikal dari Tono membanting tulang. Tapi ketika orang cerita, Tono itu membanting tulang untuk bisa membiayai anaknya, pasti dia bekerjanya bukan di tempat perjagalan, lalu tulangnya dibanting-banting, terus ada orang membayar. Tidak ada. Jadi membanting tulang ternyata punya makna konotatif. Maka dalam agama itu seringkali juga gitu toh, debat. Tuhan kok beranak? Bidannya siapa? Nah, ini di satu sisi dia berdiri di wilayah denotatif, yang kita berdiri di wilayah konotatif. Berdirinya tempatnya beda, loh maunya debat, ya nggak nyambung. Maka kalau orang tetap ngotot dalam makna denotatif, dengarkan saja, lalu kita tersenyum. Oke. Iya ya, Tuhan nggak punya anak rahimnya gedene sepiro yo. Terus ngerencal apa ora ya waktu di kandungan.
masa-masa itu, oke, anggap aja joke. Itu sesuatu guyon, nggak usah ditanggapi dengan emosi, itu berarti sama bodohnya. Lalu sama-sama dangkalnya. Nah, itu pahami dulu. Kalau orang mulai bertanya, ini maksudnya apa? Makna apa yang dimaksud di benaknya dia? Nah, orang ini bermaksud untuk denotatif atau konotatif atau alegoris. Misalnya, dia Tono pergi ke lapangan dengan membawa anak domba. Lalu tiba-tiba temannya itu juga diajak ke gereja. Waktu Romo misa, inilah anak domba. Lu kok nggak sama dengan yang kemarin dibawa Tono gitu. Oh, itu bisa bertengkar. Jadi anak domba ketika di dalam gereja itu tadi ternyata bahasanya dimaknai alegoris, makna konotatif. Misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal itu ya seperti grammarnya, aturan tata bahasa. Maka kalau misalnya ini buku, ini satu, ya buku. Kalau orang Indonesia, kalau bukunya banyak, seperti misalnya di rak saya belakang itu, oh ada banyak buku. Buku-buku, itu artinya bukunya banyak. Nah, maka kata buku itu satu. Kalau buku-buku itu banyak. Misalnya, bukit itu satu. Perbukitan, bukitnya banyak. Lalu kalau membeda-bedakan ini orang bahasa Inggris beda lagi. Buku itu book, a book. Lalu buku-buku, books, tambah S. Cukup begitu, enggak kok book. Ternyata beda gitu. Jadi tidak usah saling mentertawakan ketika secara gramatikal berbeda. Oke, kalau orang Inggris juga misalnya untuk keterangan waktu, lalu siapa subjeknya, itu membuat kata kerjanya bisa berubah-ubah gitu. Kalau kita ini kan saya makan, Bu Yudi makan, Pak Franky makan. Lalu itu kata makan, kemarin makan, besok akan makan, tetap makannya sama. Tapi kalau orang bahasa Inggris beda. Kalau go, masa lalunya when, lalu bentuk perfect itu adalah gone, itu bisa beda-beda. Jadi, maka ketika kita bertemu dengan kata itu, lalu kita mengetahui maknanya apa. Oh, maknanya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Oh, itu tindakan yang dilakukan di masa lampau. Oh, itu dilakukan sekarang. Nah, itu memaknainya. Lalu, gramatikal yang juga sederhana, kita kalau orang dalam Jawa, kalau saya dulu di desa itu masalah penggunaan dua jari ini kalau menyentuh ke tubuh orang itu bisa dumo, ada ndulit, ada jiwit, ada nyiwol, ada nyetit, ada nyewol, ada nyetot, macam-macam ya. Jadi coba kalau suruh orang bahasa Inggris gitu, dumo itu terjemahannya apa? Nah, kalau ndulit, kalau nyiwel, wah, mereka bingung. Gimana cara menjelaskannya? Akhirnya semua kata itu diterjemahkan dengan misalnya kata tertentu, tunggal. Sudah beda. Ya. Lalu yang ketiga, ini yang sangat penting di dalam dunia agama, terutama makna pragmatik, yaitu makna konteksnya. Misalnya sekarang Bu Yudi itu misalnya punya anak namanya Fran. Bu Yudi ketika akan berangkat ke arisan, itu tanya, Fran, ini jam berapa?
kata jam berapa, sekarang jam berapa, itu artinya maknanya pengen tahu dari jam itu jam berapa. Karena nanti ada janjian jam berapa. Sehingga ini sudah terlambat atau belum. Itu makna pragmatiknya. Tapi ketika ternyata Fran itu pacaran di malam minggu di depan rumah, lah kok lampunya dimatikan, itu sudah sampai jam 10:30 malam. Maka Bu Yudi bertanya, Frans, sekarang jam berapa? Makna pragmatiknya berbeda. Artinya, Fran, pacaran sudah, ini sudah malam, kamu segera pulang. Pacarmu disuruh pulang. Ini sudah terlalu malam. Sudah maknanya berbeda. Lalu juga ada orang yang tuan tanah itu juga dipanggil Lord. Tapi Tuhan itu juga dipanggil Lord. Loh kok sama? Seperti kita bahasa Indonesia, tuan itu suatu pimpinan yang punya otoritas, yang kita semua ini bawahannya gitu. Lalu untuk urusan ilahi ditambahi huruf H, maka Tuhan. Nah, lalu orang pada bingung, debat, Yesus kok Tuhan? Nah, lalu itu menyekutukan Tuhan. Nah, ketika Tuhan dipahami dalam frame Timur Tengah, dan kata Tuhan dipahami di dalam pengertian yang ditinggikan, dimuliakan, penuh kuasa, yang bersifat ilahi. Nah, ini lalu kita seringkali terjebak di dalam hal-hal seperti itu. Lalu, sekarang ini ada gejala yang namanya saksi Yehova. Menuntut kalau memakai kata Yahweh. Di Malaysia sampai ada perdebatan karena mengusulkan semua kata Tuhan di dalam atau Allah di dalam kitab suci Alkitab harus diganti Yahweh. Ada yang mempertahankan yang benar itu Yahweh. Lalu ketika ketemu orang Yahudi malah ditertawakan, malah dilempari batu. Karena bagi orang Yahudi tidak boleh menyebut Yahweh. Tulisan Yahweh nggak dibaca Yahweh. Dia bacanya apa? Adonai. Nah, ini tambah masalah lagi. Itulah betapa pentingnya kita memahami makna pragmatik dari suatu peristilahan. Maka seperti kita memanggil ayah kita, papa kita dengan ya papa. Lalu ternyata relasi yang akrab, dekat, dan personal itu juga dipakai oleh Yesus untuk Adonai itu, untuk Yahweh itu. Dia juga nyebutnya Bapa, Abba. Nah, maka kita ya juga bisa saja nggak usah terus ikut-ikutan. Yang benar Abba, jangan Bapa. Ini masalah bahasa. Abba itu Abraham, Abba, Abbas itu adalah ya sama ayah, papa, papi yang dalam tradisi Ibrani. Lalu demikian juga kata roh. Ada perdebatan ketika Vatikan menegur buku tata perayaan Ekaristi di waktu misa, the Lord be with you. Di Dominus vobiscum, teks aslinya begitu. Dominus vobiscum. Lalu umat menjawab et cum spiritu tuo. Ada kata spiritu tuo. Jadi imam ketika membuka perayaan Ekaristi, dulu kan Tuhan sertamu. Lalu orang Indonesia jawabnya, dan sertamu juga. Vatikan bisa pusing itu. Loh, kok jawabnya kayak gini gitu. Tolong diubah teksnya. Karena menerjemahkan secara tidak tepat. Jadi bukan besertamu, kamu manusia, enggak.
tetapi bersama rohmu. Mestinya begitu. Maka diminta para ahli liturgi yang menerjemahkan teks liturgi diminta mengganti itu, karena et cum spiritu tuo. The Lord be with you. Dan itu Tuhan bersamamu. Itu kan dulu juga jawabnya seperti be with you juga. Jadi akhirnya dikira ini masalah pembicaraan manusia, subjek manusia dan subjek manusia gitu, omong-omongan gitu. Anu ya, nanti bisa terjemahkan orang Surabaya misalnya, Tuhan anu ya ambek kon gitu. Oh yo ambek kon ya an. Podo ae. Podo-podo ambek kon. Akan diterjemahkan seperti itu. Padahal ketika Dominus vobiscum, Tuhan Dominus, vobis kamu, cum dengan, lalu dijawabnya ternyata umatnya menjawab et cum dengan spiritu, roh, tuo, mu. Jadi bukan imamnya, Romo Didiknya, tetapi rohnya Romo Didik. Maka ini yang jadi masalah, karena nggak menangkap makna pragmatiknya itu. Sebenarnya pernah memang salah satu uskup di Indonesia memprotes juga. Loh, di tempat kami itu kata roh, itu seringkali dimengerti roh gentayangan, roh-roh di pohon-pohon, di gunung, di batu, di sungai. Masa nanti apa enggak umat jadi bingung, bersama rohmu, lalu yang dibayangkan adalah roh lelembut. Lalu Vatikan jawab, loh, justru dalam masyarakat Muslim mayoritas di Indonesia itu penting sekali kata ruh. Ruh itu bukan hantu gentayangan. Nah, terus bagaimana? Yaitu tugasmu untuk katekese, menjelaskan makna di balik kata roh, itu makna pragmatiknya, konotatifnya apa. Nah, itu harus dijelaskan. Kenapa kita ini kalau misa, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Itu sebuah pernyataan yang sangat rohani dalam dialog antara imam sebagai pemimpin yang menghadirkan Yesus yang nanti sebentar lagi akan melaksanakan perubahan wujud sakramen. Dan itu mewakili Tuhan Yesus. Ini bukan masalah cangkruan, omong-omong jagongan antara saya dan Anda. Enggak, beda. Nah, itulah yang makanya dialog-dialog liturgi itu penting dipahami. Maka juga demikian kata jiwa. Kenapa kok Tuhan bersamamu, bersama jiwamu? Enggak. Tapi kita bersama rohmu. Nah, ini yang betapa pentingnya. Tidak sekedar ini jiwa sama dengan nefes atau enggak, sama dengan ruah atau enggak. Ruah yang mana? Ruah kadis, kados, ataukah ruah yang sudah dibawakan dalam diri kita sejak kita hidup? Nah, ini apa yang menjadikan pertanyaan tadi itu bukan sekedar pertanyaan simpel, tetapi ada sesuatu yang mendalam. Lalu kalau ngomong jiwa itu di dalam ruang kuliah di Fakultas Psikologi, itu pasti mereka sering ngomong jiwa, ilmu jiwa, jiwa manusia. Nah, lalu ketika bertemu dengan seorang tokoh agama Hindu, di benaknya bukan jiwa seperti di ruang kuliah Fakultas Psikologi, tapi jiwa seperti yang dimaksudkan penulis Bhagavad Gita. Nah, misalnya seperti itu beda. Lalu juga ketika bertemu rapat partai di suatu organisasi, jiwa partai kita adalah seperti ini. Kata jiwa dimakai dalam pengertian pragmatik yang berbeda, yaitu idealisme,
atau komitmen yang dihidupi oleh organisasi. Belum lagi kalau di dalam bahasa hukum, jiwa suatu pasal itu apa? Nah, itu berarti dalam teks ini ada jiwa tertentu. Sehingga kalau ini beda tafsir, kembali ke jiwanya teks. Pasal ayat hukum itu mempunyai jiwa apa di balik teks kalimat pasal itu. Nah, seperti itu. Maka ini menjadi sore ini saya kira juga bagi kita semua membuat kita menjadi semakin dewasa di dalam memahami, berdialog. Juga seringkali komunikasi kita ini sering terjadi miskomunikasi antara suami, istri. Nah, seringkali kita omongan itu kita tafsir menurut benak kita sendiri, lalu kita klaim sebagaimana kita pahami, tidak menangkap apa yang dimahami oleh yang diajak ngomong. Ya, misalnya kita ngomong tentang air dalam dunia pertanian. Itu bisa beda kalau kita ngomong air dalam pertemuan para penyair. Lalu beda lagi di laboratorium kimia. Maka ngomong air itu tema kok seringkali ngomong hidrogen, oksigen. Ini air. Pak petaninya begitu. Kita ini mau ngomong air, kok ngomong hidrogen, ngomong oksigen. Lalu si ahli kimia, ahli fisika itu, Pak Tani, air itu ternyata di dalamnya tiada lain adalah hidrogen dan oksigen dalam komposisi tertentu, jadilah air. Nah, lalu ketemu empat orang yang sama-sama Katolik, lalu pergi ke misa. Kebetulan ada baptisan, nah ada air digunakan dalam liturgi. Ternyata air itu bermakna alegori atau simbol atau apa. Ternyata romonya nggak ngomong tentang hidrogen dan oksigen, tapi ngomong tentang makna air sebagai materia, bahan untuk disepakati oleh gereja sejak awal sebagai tanda tercurahkannya karunia rahmat Allah kepada orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Air. Nah, maka sama air, tergantung ini dalam konteks apa. Demikian juga kita seringkali keengkel-engkelan ketika ngomong tentang monoteisme. Esa. Orang yang satunya Esa itu di benaknya ini angka 1. Angka 1 itu, angka 1. Sedangkan kalau kita orang Katolik ngomong Esa itu Tritunggal. Esa itu ini bukan masalah bilangan, tetapi kemanunggalan yang tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Nah, ini yang seperti nanti sekaligus jawaban saya tentang trikotomi. Apakah nggak bahaya dengan trikotomi? Nah, ini kita memisahkan atau membedakan. Ini yang hal yang perlu kita sadari. Maka tergantung niat kita ini memisahkan. Ketika menjelaskan ini kan terpaksa tidak bisa kalau tidak pakai gambar. Nah, gambar itu nggak bisa sekaligus itu tiga unsur, 3 elemen, 3 sudut pandang yang mau dilihat itu digambarkan yang tidak terpisah gitu nggak bisa. Maka terpaksa dalam menggambarkannya terpisah. Tetapi harus kita sadari kita ini hanya untuk membedakan, bukan untuk menyatakan bahwa faktanya itu terpisah. Demikian juga kata Tritunggal. Itu bukan untuk memisah-misahkan menjadi 3. Sehingga 1, 1, 1 dijumlah sama dengan 3. Bukan itu. Nah, maka
kita ketika ngomong Tritunggal itu bukan ngomong matematika, bukan ngomong tentang jumlah barang, tetapi sikap ketunggalan, keunggulan, kefokusan, ketotalitas sikap kita terhadap Allah yang dialami dalam cinta. Makanya Esa itu bukan artinya 1 ditambah 1 ditambah 1, bukan. Tetapi bahwa Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu hanya bisa dibedakan, tapi kita memahami sebagai satu kesatuan dalam Allah Tritunggal. Misalnya seperti itu. Lalu Esa dalam budaya Jawa itu manunggal lebur. Jadi ketika aku dan Gusti melebur, yo aku, yo Gusti, itu Esa. Nah, maka kalau kita lihat buka kamus, ini loh buktinya kamus Esa itu 1, ya itu namanya makna leksikal, makna kamus. Nah, sekarang kita akan memaknai secara leksikal atau secara kontekstual. Konteks dipakai kata Esa ini sebagai leksikal matematik ataukah secara teologis. Nah, ini yang perlu disepakati dulu kalau bincang-bincang debat supaya nggak jadinya kelihatan jadi sama-sama bodohnya, sama-sama konyolnya. Karena apa? Sama-sama nggak menyadari konteksnya. Maka sekali lagi kalau ternyata nggak sama konteks pemahamannya, kalau sudah debat gitu nggak usah dilanjutkan, cukup tersenyum dan ampuni orang itu. Jadi kita usahakan untuk menjelaskan atau menggali apa yang kamu maksud dengan ini, digunakan dalam rangka apa. Ini kita mau ngomong matematika atau ngomong tentang Tuhan. Loh, Esa itu 1. 1 itu maksudnya sepertiga ditambah sepertiga tambah sepertiga sama dengan berapa? 1. Nah, 1/4. Kalau kali 4, ya 1. 1/100 kali 100, 1. Terus mana yang benar? Oh, lalu akhirnya ini ngomong matematika, bukan ngomong tentang Tuhan. Lalu, kamu punya cinta nggak dengan istrimu? Punya. Jumlahnya berapa? Cinta kok dijumlah? Nah, yang cinta saja nggak bisa jumlah, apalagi Tuhan. Jadi hal sederhana. Maka kita ini ngomong matematika atau ngomong religiositas. Nah, ini yang perlu kita pahami. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, maka kata jiwa, kalau kata nefes sudah kita pelajari kemarin. Lalu yang jiwa. Dalam Bhagavad Gita, pasal 2 ayat ke-20 ini, jiwa itu adalah daya hidup yang abadi. Jadi, kalau orang Hindu memahami jiwa, itu suatu sifat abadi yang menjadikan kita hidup. Dan itu nggak bisa dihancurkan. Loh, kalau mati, jiwa itulah tetap ada. Yang hancur itu adalah tubuhnya. Maka ada daya hidup yang tak bisa dihancurkan. Nah, itu nanti konsekuensinya di dalam permenungan teologi mereka akan menjadi menarik. Misalnya, itu beda lagi di dalam Upanishad, dia nggak hanya ngomong jiwa, tapi juga Paramatama. Ini seperti 2 burung yang sedang bertengger di suatu cabang pohon dengan penuh buah. Jiwa itu adalah burung yang memakan buah. Sedangkan Paramatama, burung yang mengamati burung yang sedang memakan buah itu. Jadi di dalam diri manusia itu ada jiwa, ada Paramatama. Itu kalau bagi orang Hindu. Maka jiwa, kalau ngomong-ngomong dengan orang Yahudi,
jiwa dan Anda menerjemahkan dengan nefes, nah itu sudah beda. Karena orang Yahudi tidak sama pemahamannya dengan orang dari pengikut Upanishad. Jadi dalam diri kita ini ada sebuah naluri hidup yang abadi, yang sifatnya menikmati buah-buah di dalam kehidupan. Jadi yang merasa. Tetapi ada yang bersifat mengamati perasaan. Jadi hebatnya manusia itu ada daya yang juga bisa mengamati apa yang sedang dirasakan. Perasaan itu seperti burung yang memakan buah. Tetapi ada sesuatu mungkin bisa kita terjemahkan sebagai akal budi. Bisa kita terjemahkan dengan hati nurani para matama itu. Sehingga atau diterjemahkan yang lain. Sehingga itu adalah juga instansi jiwa yang disebut paramatama. Jadi ada, dan tidak usah berdebat, oh berarti ada dua jiwa ya di dalam manusia itu. Karena itu kita tidak ngomong masalah dua sebagai angka matematika, tetapi adalah sebuah sikap kesadaran terhadap diri. Karena kagum, kenapa ya aku ini ketika merasa minum teh, misalnya merasa pahit, sepet, manis-manis. Nah, kita sopo sing menyadari bahwa ketika kita bisa merasa, lalu bisa mengamati perasaan ini. Maka ada jiwa yang bisa merasa, ada jiwa yang bisa mengamati perasaan. Nah, itu yang di dalam Upanishad dijelaskan dengan perumpamaan dua burung di pohon. Lalu ada di dalam Vedanta, itu manusia itu bukan hanya dua, unsur batiniahnya itu bukan dua, tapi 5. Jiwa, Maya, Iswara, Brahman, dan Parameswara. Jadi itu didetilkan lagi. Dari 2 itu didetilkan lagi. Ternyata bukan itu hanya ada di dalam diri individual. Maka jiwanya Didik beda dengan jiwanya Pak Franky, beda jiwanya dengan Bu Vero, beda dengan jiwanya Bu Yudi, beda dengan yang lain lagi. Ada 1000 orang, itu ada keunikan jiwanya masing-masing. Dan abadi. Itu tidak bisa dihancurkan. Betapa hebatnya yang membuat jiwa ya. Karena memang jiwa itu sangat unik, bersifat individual dan abadi. Nah, jiwa ini dalam Vedanta itu sesuatu yang meresapi dalam seluruh diri kita. Bukan jiwa itu hanya di dalam jantung, di dalam darah tok, di dalam dahi tok, enggak, di ujung rambut, enggak. Bahkan diceritakan di situ kalau toh rambut itu dibagi menjadi 10, disuir-suir jadi 10. Lalu yang satu suir 1/10-nya tadi disuir-suir jadi 100. Tetap disitulah jiwa masih tetap meresapi. Itu digambarkan kayak gitu. Dan itu sifatnya abadi. Nah, namun jiwa itu ditutupi, dibungkus oleh namanya maya. Nah, kalau belum diterangi, masih tertutup dengan maya, sebuah ketidaktahuan. Karena jiwa itu ketika kayak tabula rasa itu ya, ketika jiwanya bayi, jiwa ini bertumbuh yang terus menjadi semakin tahu. Kalau dalam bahasa Upanishad itu, jiwa dan paramatama itu terus saling mempelajari, terus meningkat, saling mengamati, lalu diberitahu, ini menjadi berkembang begini, ini diamati lagi, terus semakin tinggi. Nah, kalau tertutup oleh maya dan belum diterangi oleh jenana sakti, maka akan terus terjebak di dalam lingkaran karma. Nah, maka di sini orang itu belum menemukan secara sempurna Atman.
diri dalam ego bukan, jangan dimengerti seperti orang egois, enggak. Ego itu sang aku dalam individu. Nah, kalau begitu, kalau belum tercerahkan, belum diterangi oleh jenana sakti, maka dia tidak akan berjumpa dengan Brahman. Brahman itu egonya alam semesta. Alam semesta itu juga seperti diri, sehingga diri yang kalau terus seperti laki-laki dan perempuan, yang kalau Atman itu diri kita masing individu, Brahman itu dirinya alam semesta, maka alam semesta bisa kita sapa engkau, hai engkau alam semesta, lalu alam semesta menjawab, ya aku ada di dalam dirimu. Nah, yang ngomong aku itu siapa? Brahman. Nah, kalau Atman, sang aku, Engsun, itu berjumpa dengan sang Brahman dalam suatu kesempurnaan yang seperti dicita-citakan oleh masyarakat Hindu. Di situ akan berjumpa dengan Parameswara, yaitu ego ilahi, segala-gala yang meresapi segala-gala dalam keabadian yang sungguh-sungguh abadi, yang mutlak, yang tak bisa terbayangkan itu. Nah, itu yang betapa hubungannya antara diri ego diri kita sebagai individu, ada diri, ada individu, ada kehidupan hidup ini, lalu dengan Brahman, dirinya alam semesta, lalu Parameswara itu dirinya, kalau kita menamai Yahweh, Tuhan. Ya, seperti itu. Maka kata jiwa itu dalam bahasa Sanskerta kayak gitu. Maka kalau pertanyaannya mungkin Bapak yang bertanya, Romo jiwa itu sama dengan nefes enggak? Nah, lalu kita se alon-alon. Jiwa yang dimaksudkan apa? Ini yang perlu didalami. Oke. Sekarang kita sambil tentang nefes dalam konteks diri dalam bahasa Ibrani yang sebagaimana dimaksud di dalam teks kitab suci Perjanjian Lama, maka kita juga bisa nanti kita lanjutkan dalam pembahasan nanti yang sesudah ini.